Pecinta film Marvel mungkin pernah melihat adegan ini. Tony Stark berjalan tanpa memakai baju Iron Man, lalu dari tubuhnya, partikel-partikel kecil mulai muncul, menyatu, merangkak cepat, membungkus tubuhnya, menjadi satu setel armor yang lebih kuat dari baja. Baju Iron Man yang muncul dari partikel nano. It's nanotech. You like it? Sekilas terlihat seperti sangat fiksi, tapi sesungguhnya di balik fiksinya terselip sebuah gagasan nyata. Gagasan bahwa material bisa dibentuk ulang, bukan dari mesin besar, tapi dari partikel yang sangat kecil, yang bisa bergerak, mengenali, dan membentuk kembali sesuatu yang utuh. Itulah ide besar dari nanoteknologi. Dan seperti teknologi dalam film, ia berpotensi mengubah tidak hanya pakaian, tapi juga cara kita membangun dunia. Bayangkan jika sebuah gedung memiliki kemampuan seperti itu, bukan hanya berdiri, tapi bisa merespon, beradaptasi, bahkan memperbaiki dirinya sendiri. Dalam video kali ini, kita akan menyelami kemungkinan itu, bukan sekedar dari kisah fiksi, tapi dari teknologi nyata yang sedang berkembang hari ini. Dan bagaimana ia akan membentuk masa depan arsitektur. Mungkin selama ini, kita berpikir bahwa masa depan arsitektur dibentuk oleh bentuk, oleh tinggi, oleh estetika. Tapi mungkin justru ia akan dibentuk oleh sesuatu yang tidak terlihat, oleh partikel nano yang bekerja dalam diam tapi bisa mengubah segalanya. Secara sederhana, nanoteknologi adalah ilmu dan rekayasa yang mengatur materi dalam skala nano, yakni 1/1 partikel hingga ukurannya mencapai 1/miliar meter. Untuk memberi gambaran, sehelai rambut manusia tebalnya sekitar 80.000 nanometer. Bayangkan kita bisa menyusun materi jauh lebih kecil dari itu. Teknologi ini bukan hanya kecil, ia juga pintar. Di tingkat nano, bahan bisa memiliki sifat-sifat yang sangat berbeda dibandingkan dalam bentuk makro. Misalnya, karbon biasa dalam bentuk grafit bisa menjadi super kuat seperti grafin atau karbon nanotube ketika disusun dalam struktur nano. Dengan nanoteknologi, ilmuwan dapat menciptakan material yang lebih kuat, lebih ringan, tahan panas, anti bakteri, bahkan bisa memperbaiki diri sendiri. Dan yang lebih mengejutkan lagi, nanoteknologi bukan sekedar mimpi masa depan. Ia sudah hadir dalam kehidupan kita dalam bentuk lapisan anti gores layar HP, cat anti air, bahkan kain baju olahraga yang tidak bau meskipun dipakai seharian. Tapi, bagaimana jika teknologi ini diterapkan dalam arsitektur? Selama ribuan tahun, bangunan dibangun dengan bahan-bahan yang kita kenal, batu bata, kayu, baja, beton. Tapi di era nanoteknologi, bahan bangunan tidak lagi sekedar pasif. Mereka bisa aktif, bisa berinteraksi, merespon, bahkan beradaptasi. Mari kita lihat beberapa contohnya. Cat dan pelapis nano. Ada cat berbasis nanopartikel yang tidak hanya mempercantik dinding, tapi juga membersihkan udara dari polusi. Beberapa jenis bahkan bisa membunuh bakteri atau membersihkan dirinya sendiri dari debu dan kotoran, karena memiliki efek seperti daun talas. Air tidak menempel, tapi langsung menggelinding membawa kotoran. Kaca cerdas nano. Nanoteknologi memungkinkan jendela untuk beradaptasi terhadap cahaya matahari. Saat panas, jendela bisa meredup untuk mengurangi panas masuk. Saat dingin, jendela menjadi bening agar cahaya hangat masuk lebih banyak. Semua itu terjadi otomatis tanpa alat listrik tambahan. Bahan bangunan pintar. Bayangkan beton yang bisa menutup retaknya sendiri. Nanoteknologi memungkinkan terciptanya beton yang saat retak melepaskan partikel nano, kalsium yang secara otomatis mengisi celah tersebut. Ini berarti gedung bisa memperbaiki dirinya sendiri seperti kulit yang menyembuhkan luka. Material ultra ringan dan kuat. Dengan nanostruktur, kita bisa menciptakan panel dinding yang ringan seperti plastik, tapi lebih kuat dari baja. Bayangkan bagaimana ini bisa mengubah cara kita membangun, lebih cepat, lebih hemat energi, dan lebih fleksibel.
Sekarang bayangkan sebuah gedung yang tidak hanya berdiri diam, tapi punya semacam kehidupan. Kulitnya bisa berubah mengikuti cuaca, struktur dalamnya bisa beradaptasi terhadap beban dan tekanan, dan jika rusak, ia akan memperbaiki dirinya sendiri tanpa bantuan manusia. Apakah itu hanya mimpi dan fiksi? Mungkin dulu iya, tapi sekarang itulah arah riset arsitektur masa depan. Beberapa ilmuwan menyebutnya sebagai living architecture atau arsitektur hidup, gabungan dari nanoteknologi, bioteknologi, dan material pintar. Kita sedang bergerak menuju masa depan di mana bangunan bukan lagi objek mati, tapi entitas cerdas yang terus-menerus membaca lingkungannya dan menyesuaikan diri. Dan semuanya dimulai dari partikel kecil yang tak terlihat, dari dunia nano yang begitu sunyi, tapi penuh kemungkinan. Teknologi ini mungkin masih berkembang, tapi jika sejarah mengajarkan kita satu hal, setiap revolusi besar selalu dimulai dari hal yang kecil, sama seperti revolusi industri dimulai dari uap, revolusi digital dimulai dari transistor kecil, mungkin revolusi arsitektur akan dimulai dari partikel nano.